otak besar cerebrum. Tapi lapisan demi lapisan tidak bisa kita amati dengan jelas. Jadi korteks mana medula juga yang jelas ini korteks karena ada neuron. Dan yang tampak lebih besar ya, ini adalah sel-sel piramidal. Sel piramidal yang kemarin sudah saya jelaskan apa fungsinya. Transmisi, memproses dan mengantarkan sinyal motorik dan sensorik ya. Itu adalah fungsinya sel piramidal. Jadi nanti ada kok ya, kalau saya suruh gambar ini kok ya nggak usah ya, saya kira yang jelas saja. Ini nggak usah yang jelas karena lapisan-lapisannya nggak nampak jelas. Anda tahu saja di sini ada sel piramidal, ada 7 lapisan sebetulnya, tapi tidak bisa dibedakan. Slide berikutnya. Tapi Anda amati ya nanti. Ini adalah cerebellum ya. Cerebellum. Cerebellum ini Anda bisa amati mulai dari stratum molekular ya, stratum molekular. Jadi ini korteks, dari sini ke sini korteks. Ini korteks. Lalu ini medula. Ini stratum molekular ya. Sel-selnya lebih besar dari granula karena molekul, tapi jarangnya. Kemudian ada sel Purkinje ini sel Purkinje yang menghambat transmisi impuls dulu ya. Yang bentuknya seperti botol, punya prosesus yaitu akson dan apa itu dendritnya ke stratum molekular, sedangkan aksonnya ke stratum granular. Jadi stratum molekular, stratum granular. Ini kan gyrus dan sulcus. Ini gyrusnya, ini sulcusnya. Ini adalah stratum molekular, stratum perifericum ya. Isinya sel Purkinje, lalu stratum granular, lalu ini medula. Nah, di medula kita tidak bisa mengamati adanya neurositus, hanya serabut saraf dan neuroglia di sini. Namun tidak bisa dibedakan jenis neuroglianya. Jadi nanti ini Anda gambar ya, gambar satu aja gambarnya. Jadi ini gyrus, kemudian ini sulcus ya. Stratum molekular, stratum perifericum Purkinje, lalu stratum granular. Ini medula. Jadi ini sampai sini korteks ya. Sampai sini jelas ya. Ada yang belum jelas? Oh, terlalu cepat. Kedengaran juga kan? Ya. Tapi lama kedengaran jadi. Jadi ini adalah ini ya, ini stratum molekular. Jadi mungkin agak kesal yang tadi malah betul aja yang tadi. Nah ini ya, ini gyrusnya, gyrus ya, ada sulcus, ketukan sulcus. Kemudian korteks ini sampai di sini korteks, sampai di sini ya, korteks. Lalu di dalam ini medula. Ini medula. Jelas? Stratum molekular ini isinya neurositus tapi besar, lebih besar dari granular, jarang-jarang.
preparat sebetulnya, tapi yang satu tidak usah yang cerebrum. Lalu selanjutnya adalah kemarin sudah saya jelaskan bahwasannya pada neuron, pada perikarionnya, ya, pada selnya, kecuali di akson hillock ya, itu ada apa itu substansia chromatophilica atau nisel bodies ya. Mengapa basofilik? Karena banyak mengandung ribosoma ya. Dia akan mensintesis protein, jadi letaknya di perikarion. Sedangkan di akson hillock karena merupakan inisiasi ya, inisiasi sensasi, impuls, maka tidak ada akson hillocknya. Nah, ini adalah ini badan selnya. Nah, nampak berwarna biru ini ya, biru keunguan, biru keunguan. Ini adalah positif substansia chromatophilica. Ini dendrit dan neurit, kita tidak bisa bedakan mana yang dendrit dan mana yang neurit ya. Ada gambar beberapa neuron ya, ada gambar beberapa neuron, 1, 2, 3 boleh ya. Lalu diberi penjelasan tentang isinya apa, substansia chromatophilica, pewarnaannya pakai apa, toluidin biru ya, peristiwa metakromasi di sini ya. Nah, ini neuroglia yang di sini. Oh ya, gambar aja semuanya. Ada neuron, ada neuroglia. Ini yang kelihatan nukleusnya neuroglia. Tapi kita tidak bisa membedakan mana epinemositas, mana oligodendrositas ya, oligodendrositas, mana mikroglia, mana nggak bisa ya, cuma neuroglia aja ini. Ini nukleus dari neuroglia. Ini proses-prosesnya, tapi mana dendrit dan akson nggak bisa selesai. Ini kan, ini tanpa akson hillock ya. Ya, ini akson hillock, nggak ada substansia chromatophilica. Jadi ada gambar mana akson hillock ya, mana prosesnya, mana badan selnya, mana neuroglia ya. Jadi ada neuroglia, ada sel saraf, di dalamnya ada substansi chromatophilica, mana prosesus ya, prosesnya adalah akson dan dendrit tapi tidak bisa dibedakan. Lalu akson hillock ya, yang tampak jernih, ini lebih jernih ya, kalau di sini kan lebih gelap. Sudah? Lalu, jadi tadi ada 2 gambar ya, saya tambahin 2 lagi ya. Alhamdulillah bekal tentang sistema saraf bagus ya. Anda lihat dari, kita lihat dari pretesnya semuanya bagus ya, nggak ada yang ini. Tadi sama ini adalah cerebellum ya. Cerebellum ini adalah irisnya, nah, ini adalah sulcusnya. Ini stratum molekular, stratum granular, ini medulla, sama ya. Jadi ini nggak usah nanti tanda di preparat. Nah, ini kelihatan di sini, memang kelihatan lebih jelas ya. Ini adalah neuron, ada stratum molekular ya, jarang-jarang dan ukurannya lebih besar, sebesar molekul. Kemudian ini sel Purkinje. Nah, ini kelihatan ini. Boleh sih pakai prep ini, boleh. Ini adalah dendritnya yang menuju ke, ada di stratum molekular. Ini kelihatan. Aksonnya ke stratum granular. Ini granular. Ya. Ini medulla. Ya. Selanjutnya kita lanjut pada jadi ini juga digambar medulla spinalis ya. Medulla spinalis. Jadi substansia griseanya letaknya di dalam ya.
substansia alba di luar, ya. Substansia grisea di tengahnya ada canalis centralis yang dilapisi oleh ependemositos, ya. Ependemositos yang punya bentuknya kuboid sampai koluner, punya mikrofili, ya. Kemarin sudah saya untuk mentransfer cairan dari pembuluh darahnya. Nah, ini di substansia grisea Anda bisa membedakan mana cornu ventrale dan cornu dorsale, ya. Cornu ventrale neurositesnya lebih besar, ya. Berarti yang di sini cornu dorsale. Karena kalau di cornu ventrale kan fungsinya motorik, jadi harus yang multipolar, ya. Kalau di sini pseudoauricular. Lalu di substansia alba tidak ada lagi neurositos, ya. Adanya adalah neuroglia dan serabut saraf. Nah, bentuknya seperti kuku, ya. Substansia grisea. Sudah jelas? Ya, selanjutnya. Ini digambar, ya. Ini dengan perbesaran kuat lebih jelas lagi. Berarti ini yang cornu ventrale, ya. Yang di sini cornu dorsale. Oke. Ya. Kita lanjut pada ganglion. Tadi ada berapa? Sudah 4, ya? 3 apa 4? 3, ya. Ini ganglion, ya. Ada ganglion simpaticum, ada ganglion spinale yang terdiri dari badan sel, ya. Badan sel, ini badan selnya, ini punya nukleus, punya nukleolus, ya. Badan sel. Lalu di luar dibungkus oleh kapsula, tentu saja adalah jaringan ikat fibrus, ya. Ada serabut saraf yang masuk keluar di sini. Lalu badan sel ini dikelilingi oleh sel yang namanya gliositus ganglii atau sel satelit, ya. Sebagai penyokong, ya, juga melindungi transfer dari ion dan material lain ke dalam neurositus, ke dalam badan sel. Lalu di sini jaringan ikat sebetulnya di sini fibroblast ada juga. Ya, itu saja. Ini tidak usah digambar. Slide berikutnya. Nah, ini dengan perbesaran kuat, ya. Anda bisa lihat ini badan sel, ada nukleus, ada nukleolus, ya. Lalu di sini sel satelit, gliositus ganglii. Kalau yang bentuknya stelat adalah fibroblast. Ya, itu saja. Ini tidak usah. Ini adalah kemarin ada ini ada cerebellum, ya, cerebellum. Kemudian ini ada ventricle, ya, ventricle. Di dalamnya ada apa namanya? Lupa. Di dalamnya ada, ini dilapisi oleh ependemositos. Kita lanjut pada meninges, ya. Meninges tadi kan ada toh, ya, lapisan yang paling luar apa? Dura mater, ya, jaringan ikat di sini. Dura mater, kemudian ada pia mater yang masuk ke dalam sulcus. Ini pia mater ini. Lalu ada stratum ini stratum subdural. Kemudian ada trabecula, ini trabecula. Kemudian ada arachnoidea, ya. Arachnoidea. Oh, ini stratum arachnoidea, ini. Stratum arachnoidea. Dura mater, stratum arachnoidea, kemudian pia mater, ya. Ini pembuluh darah. Sudah, ini trabecula, ya, sudah. Kita lanjut pada, nah ini yang terakhir mungkin nanti ada gambar, ya. Jadi ada 5, ya. Tadi ada cerebellum, ya, medulla spinalis, ganglion, tadi
cerebellum, cerebellum, lalu substansia chromatophylica, terus apa tadi, medulla spinalis, ganglion spinalis nggak usah. Ganglion spinalis, lalu yang terakhir ini 4 ya, ada 4 atau 5? 4 ya, ya. Jadi ini adalah serabut saraf tapi potongannya melintang, transversal ya. Ini serabut saraf dipotong transversal. Dan di luarnya adalah epineurium, jaringan ikat ini epineurium. Kemudian membagi fasciculus saraf ini. Ini fasciculus, ini perineurium yang terdiri dari 7 lapisan kemarin ya, yang saling dihubungkan salah satu dengan yang lain melalui fungsional kompleksus desmosom ya, sehingga mampu melindungi apa itu tekanan mekanik ya, mekanik ke dalam serabut saraf karena adanya perineurium. Lalu di dalam ada ini ada akson ya, akson yang diselubungi oleh endoneurium. Mungkin tidak dengan perbesaran ini bukan. Ini adalah perineurium ya. Ada perineurositus. Ini perineurositus. Fibroblast light fibroblast. Lalu ini akson. Ini serabut saraf ya, akson, ini myelin ya toh. Ini myelinnya. Tidak terwarnai karena pewarnanya pakai HE ya, kalau pakai osmium tetroksida baru terwarnai atau soda black ya, karena pewarnaan HE kan bolak-balik di preparatnya dimasukkan ke alkohol ya, dari alkohol konsentrasi rendah sampai tinggi sehingga akhirnya myelinnya larut. Nah ini tampak tidak tampak ya. Ini akson, endoneurium, lalu di luar ada serabut retikulen, tapi tidak tampak juga, harus pakai osmium tetroksida. Ini ya, jadi ini perineurium. Kalau dengan perbesaran lemah tadi ada epineurium. Jadi Anda gambar yang lemah dulu ya, ada epineurium, ada perineurium, ada serabut saraf, akson. Lalu digambar 1 atau 2 saja. Gambar ini ya, ini 2 atau 3. Di dalamnya ada akson, lalu myelin, endoneurium. Itu ya. Nah, berikutnya sampun ya. Wah ini ya. Ini dengan pewarnaan osmium tetroksida ya. Karena tidak perlu dimasukkan ke alkohol pewarnanya, maka myelinnya terwarnai, aksonnya yang enggak. Ya. Aksonnya yang putih, myelinnya yang berwarna hitam. Ya. Oh, boleh Anda gambar 3 atau 4 untuk ini. Jadi ada 5 gambar, yang terakhir ini. Tapi gambar 2 atau 3 aja ya. Ini untuk brainstorming Anda. Ini ya. Ya, akson lalu myelin. Pewarnaannya pakai osmium tetroksida. Osmium tetroksida ya. Osmium tetroksida. Osmium tetroksida. Osmium tetroksida ya. Jadi myelin itu lemak, jadi harus larut ya. Sudah sampun ya. Itu saja ya. Tadi ada 5 dengan yang terakhir ini ya. Satu-satu aja, kecuali tadi saraf perifer penambang melintang tadi digambar lagi 3 ya, 3 serabut saraf ya. Meningas nggak usah. Banyak, sudah banyak, nanti nggak kekontak-kontak. Hah?